Stop kebiasaan ini sekarang. Otakmu menua 10 tahun lebih cepat karena smartphone. Halo semuanya, saya Dr. Erta, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Klinik Kera. Otak dan jantung itu satu paket, bagaikan dua sejoli yang nggak bisa terpisahkan. Kalau otak kamu ngadat, jantungmu juga bisa ikutan repot. Kali ini saya mau bahas tentang kebiasaan yang mungkin sedang Anda lakukan saat membaca tulisan ini. Scroll smartphone. Ya, perangkat canggih yang kini tidak ubahnya organ tubuh tambahan ini ternyata menyimpan potensi bahaya tersembunyi bagi otak Anda. Dulu, penuaan otak itu identik dengan usia senja. Pikun, mudah lupa, susah konsentrasi. Tapi sekarang, fenomena ini mulai bergeser. Saya sering menemukan pasien muda dengan keluhan daya ingat menurun, sulit fokus, bahkan sering blank. Setelah ditelisik lebih jauh, biang keladinya seringkali adalah layar persegi panjang di genggaman mereka. Smartphone itu memang revolusioner, memudahkan komunikasi, akses informasi, hiburan, tapi seperti pedang bermata dua, di balik segala kemudahannya ada harga yang harus dibayar. Dan kali ini yang jadi korban adalah kesehatan otak Anda. Ketika Anda terus-menerus terpapar notifikasi, feed media sosial yang tidak ada habisnya, atau video short yang durasinya itu makin pendek, otak Anda itu akan dipaksa untuk bekerja keras untuk memproses informasi fragmentaris dan cepat berubah. Nah, ini bukan cara otak kita dirancang untuk bekerja. Otak kita itu butuh waktu untuk mencerna, memilah, dan menyimpan informasi. Bayangkan otak Anda sebagai sebuah buku perpustakaan. Dulu, Anda membaca buku dari awal sampai akhir, lalu menyimpannya rapi di rak. Sekarang, Anda hanya membaca daftar isi, melompat-lompat antar bab, dan kadang hanya membaca judul, lalu segera mencari buku lain. Lama-lama, perpustakaan jadi berantakan, dan Anda sendiri bingung mencari informasi yang Anda butuhkan itu mana. Penelitian demi penelitian itu telah mulai menunjukkan korelasi antara penggunaan smartphone berlebihan dengan penurunan fungsi kognitif. Mulai dari rentang penelitian yang memendek atau attention span yang turun, penurunan kemampuan multitasking, hingga yang paling menakutkan, perubahan struktural pada otak yang menyerupai pola penuaan dini. Ya, Anda tidak salah dengar, otak Anda itu bisa saja menua 10 tahun lebih cepat dari usia kronologis Anda jika kebiasaan ini tidak segera dihentikan. Ibarat mesin yang terus-menerus digeber pada RPM tinggi tanpa henti, lama-lama komponennya itu akan haus dan rusak sebelum waktunya. Yang lebih parah lagi adalah dampak pada kualitas tidur. Paparan cahaya biru dari layar smartphone di malam hari itu mengganggu produksi melatonin, hormon tidur. Akibatnya, Anda susah tidur. Tidur Anda tidak nyenyak dan bangun dengan kepala pusing atau badan lemas. Padahal tidur adalah waktu krusial bagi otak untuk membersihkan diri dan mengkonsolidasi memori. Kurang tidur kronis akibat scrolling sebelum tidur, ini bukan cuma bikin Anda loyo di siang hari, tapi juga meningkatkan risiko depresi, kecemasan, dan tentu saja mempercepat proses penuaan otak. Jadi kalau misalnya Anda sering insomnia gara-gara stalking mantan di Instagram, bukan cuma hati Anda yang sakit, otak Anda pun akan ikut-ikutan menua. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah harus buang smartphone ke laut? Tentu saja tidak se-ekstrim itu. Kita hidup di era digital, jadi mustahil ya mengisolasi diri sepenuhnya. Yang kita butuhkan adalah detox digital dan regulasi penggunaan yang cerdas. Pertama, tentukan jam bebas smartphone. Misalnya, 1 jam setelah bangun tidur dan 1 jam sebelum tidur. Smartphone harus tidur duluan. Gunakan waktu itu untuk ibadah, zikir, membaca buku fisik, atau sekedar ngobrol dengan pasangan Anda. Kedua, matikan notifikasi yang tidak penting. Setiap getaran dan bunyi notifikasi adalah gangguan mikro yang menarik perhatian otak Anda, memutus konsentrasi, dan memaksa otak untuk berpindah tugas. Ibarat Anda sedang rapat penting, tapi tiap 2 menit ada yang colek-colek bahu. Kesal kan? Otak Anda juga gitu. Ketiga, batasi waktu penggunaan aplikasi tertentu. Banyak smartphone itu kini memiliki fitur screen time atau digital well-being. Manfaatkan fitur ini. Setel batas waktu untuk aplikasi media sosial atau game yang paling sering menyita waktu Anda. Ketika batas tercapai, disiplinlah untuk berhenti. Keempat, jadikan ruang tidur sebagai zona bebas gawe. Ini adalah harga mati. Kamar tidur adalah tempat istirahat, bukan bioskop mini atau kantor cabang. Singkirkan smartphone, tablet, atau laptop dari area tidur. Beli jam waker konvensional jika Anda terbiasa menggunakan smartphone sebagai alarm. 5. Cari hobi atau aktivitas offline pengganti. Ganti waktu scrolling dengan membaca buku, berkebun, memasak, melukis, olahraga, atau sosialisasi langsung dengan teman. Aktivitas-aktivitas ini jauh lebih bermanfaat dan menyehatkan dibandingkan terus-menerus menatap layar. 6. Latih otak Anda untuk fokus ya. Sesekali tantang diri Anda untuk melakukan satu tugas tanpa gangguan selama 30-60 menit.
Nah, ini akan membantu mengembalikan kemampuan otak untuk konsentrasi dan berpikir mendalam. Ingat, smartphone adalah alat, bukan majikan. Kendali ada di tangan Anda. Jangan biarkan kecanggihan teknologi justru merampas kecerdasan Anda dan ketajaman otak Anda sendiri. Otak itu adalah aset yang paling berharga. Jaga baik-baik, jangan sampai berkarat atau menua sebelum waktunya. Kalau apa yang saya sampaikan terasa jelek, ya bagus. Karena kadang kita memang butuh diingatkan dengan cara yang paling menohok. Tolong bantu share nih ke grup keluarga, teman, atau siapapun yang Anda lihat tidak bisa lepas dari gawainya. Mereka mungkin tidak menyadari bahwa kebiasaan kecil ini bisa berdampak besar pada masa depan otak mereka. Bisa menyelamatkan nyawa, atau setidaknya bisa bantu menyelamatkan memori dan kewarasan mereka. Mau tes jantung lengkap dari EKG, echo, sampai treadmill, semua ada di Klinik Kiera. Yuk daftar sekarang.